Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayu Hadiana di channel Wiwin Nurmela Dewi. Masih membahas tentang SPMB tahun 2025 untuk kategori SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat. Terhitung per hari ini berarti sudah ditutup pendaftaran tadi tanggal pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam, dan mulai besok siswa kelas 9 di Provinsi Jawa Barat sudah tidak bisa mendaftar di SPMB tahap 1 tahun 2025 untuk SMA, SMK, SLB. Kita lihat di webnya. Nah, di sini webnya ini ada menuju hasil SPMB itu 2 hari lagi, berarti ini tanggal 19 ya. Ada timeline-nya di sini. Timeline-nya itu, nah ini sini pendaftaran dan verifikasi dokumen SPMB tahap 1 jam 8 sampai jam 20 itu selesai. Berarti tadi sudah selesai dan masa sidang sedang berlangsung mulai besok tanggal 10 Juni sampai 17 Juni. Besok terakhirnya juga masa sidang sampai pukul 20 juga. Setelah itu tanggal 18 di hari sekarang, berarti di hari besok, hari Selasa, hari Rabu. Di hari Rabu baru rapat Dewan Guru penetapan hasil SPB tahap 1. Nah, nanti tanggal 19-nya baru pengumuman. Pengumuman di hari Kamis depan. Semoga kalian mendapat hasil terbaik setelah mendaftar. Mudah-mudahan yang kalian lakukan sesuai dengan harapan kalian. Tapi video kali ini saya tidak membahas itu semua. Ini kali ini karena jadwal sudah ada, tinggal kalian cek saja. Silakan, dan ini memang sudah selesai pendaftarannya. Kita akan mencoba melihat di informasi SPMB, informasi sekolah dan informasi pendaftar. Saya akan bahas informasi sekolah dulu di sini. Kita akan bisa melihat jumlahnya berapa yang memang sudah diverifikasi ataupun belum, atau bukan belum ya, yang dikembalikan berkasnya karena mungkin datanya tidak lengkap. Kita akan cek di cabang dinas 2 Kota Bogor Negeri. Kita akan cek di SMA 1 Bogor saja yang dekat. SMA Negeri 1 Bogor, SMA Negeri 1 Bogor ya. SMA Negeri 1 Bogor jumlahnya 360. Oh, sedikit berarti ini ya. Dan tidak ada kuota khusus karena mungkin di kecamatan di Kota Bogor, kecamatannya ada SMA-nya semua. Apakah sini sudah selesai? Nah, sini seperti anak guru nih. Total pendaftar 13, verifikasi 12, yang belum diverifikasi 1. Ini apakah ini belum diverifikasi karena hal yang lainnya, atau karena berkas yang kurang atau yang kurang, kita tidak tahu ya. Nah, ternyata masih banyak yang belum diverifikasi juga sama, yang udah nusuk juga sama, apalagi yang di domisili masih banyak. Berarti panitia di SPMB SMA-nya itu di SMA 1 Bogor ini harus berjuang keras untuk sampai di sininya 0 ya. Sini 0 dan jumlah di sini sama dengan jumlah di atas. Total pendaftar dengan pendaftar yang diverifikasi harus sama. Ini masih belum verifikasi, jadi masih banyak. Kita cari dulu yang 0 aja ya. Mudah-mudahan di Kota Bogor ada yang sudah selesai semua. SMA 5 apakah sudah selesai? Masih ada 4. Wow, ini banyak sekali, 600. Luar biasa. Ini juga belum selesai. Kita cek sekolah lain dulu. Yang paling mudah tuh di sini aja. Kita akan cek coba di Kota Cirebon. SMA 2 apakah sudah selesai semua? Sama, ini juga belum selesai. Harus kerja ekstra. Karena saya mencarinya bingung ya kalau yang udah selesai tidaknya gitu. Coba Bogor. Mudah-mudahan selesai semua. Nah, seperti ini nih. Ini KTM domisili 298, yang sudah verifikasi 298. Ini berarti sudah selesai nih. Ini sudah selesai semua, berarti tidak ada data yang tertinggal.
Dan kayak time juga sama, ini sudah selesai juga. 112, ini 112. Terus apa lagi ini? Ini mutasi juga ada 4, selesai, beres. Dan ya, anak guru juga ada, ini sudah selesai semua. Artinya SMA 1 Beber ini sudah selesai kegiatan memverifikasi data siswa yang mendaftar. Mereka tinggal tanggal 18 tinggal rapat Dewan Guru dan panitia untuk membahas siapa-siapa saja yang akan lolos melalui pendaftaran tahap 1 SPMB tahun 2025. Tetapi kita akan bisa melihat hasilnya itu di informasi pendaftar. Semoga tidak ada perubahan. Kita akan cek di sini informasi pendaftar atau memprediksi siapa yang lolos atau tidaknya melalui informasi pendaftar. Karena kalau di sininya, kalau di Beber sudah selesai memverifikasi, artinya contoh nih anak guru kuotanya 11. Ternyata yang mendaftarnya 12. Berarti ada satu anak yang memang tidak masuk. Kita akan mengecek di informasi pendaftarnya. Kita cek di informasi pendaftar Cirebon. Pilih negeri saja dan SMA 1 Bogor. Nah, kita pilih jalurnya yang tadi. Sini kita akan mengecek yang anak guru, total pendaftar 12 dan kuotanya itu 11. Dan ini kalau anak guru berarti tergantung dari dua hal. Yang pertama adalah anak guru bagi yang gurunya itu yang orang tuanya sekolah di tempat yang sama, atau anak guru yang ngajar di SMA 1 Bogor itu jadi prioritas. Setelah itu keduanya adalah jarak juga sama. Nah, kita akan mengecek di sini anak guru. Ya, ini anak guru. Dan pilihan keduanya ada di pilihan 1, pilihan kedua. Sudah mengurut ya dari yang terdekat sampai ke terjauh. Jadi otomatis kita sudah bisa melihat siapa yang masuk, siapa yang tidak. Dulu kita akan coba di kolom kedua. Di kolom kedua ini jaraknya 10.000. Ini jaraknya 20.000. Wah, ini jaraknya 200.000. Kadang-kadang saya suka bertanya-tanya. Ini kayaknya sepertinya beberapa kali saya melihat di daftar informasi pendaftar, informasi sekolah, ada beberapa di sekolah-sekolah yang memang jarak ininya jauh gitu, terlalu jauh, 200 kilo kan berarti kemana ke Jakarta berarti ya. Ini 124 juga sama, ini jauh. Jadi ada kemungkinan anak ini membuat koordinat tempat tinggal rumahnya itu ada kemungkinan titik koordinatnya ditempati di tempat yang salah kayaknya. Jauh berarti. Ini 10.000, kalau 10.000 aman lah, kalau 10.000 wajar lah. Kalau 10.000 berarti di sini dari Kuningan gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di anak guru di SMA 1 Beber, di SMA 1 Beber ini itu ada kuotanya 11, berarti yang 12 ini, yang ke-12 ini ada kemungkinan tidak akan diterima, ada kemungkinan gitu ya. Kita coba di domisili di sini itu ada 126 yang kuotanya, sedangkan pendaftarnya ada 298, ininya 126, berarti ada sekitar 172 ya, 172 yang ada kemungkinannya tidak akan masuk di jalur domisili. Nah, kita akan lihat informasi pendaftarnya. Informasi pendaftarnya ini untuk domisili. Kita langsung saja di 126. Nah, dari sini ada 126. Ada kemungkinan sampai sini nih, sampai jaraknya
1891 meter. Ini berarti 1,8 kilo. Yang 127 ke bawahnya sampai terakhir ada kemungkinan tidak masuk. Tetapi ingat, yang mendaftar di SMA 1 Beber itu bukan hanya dari kecamatan Bebernya. Di sini di informasi detail sekolah ada ada domisili khusus di sini nih. Ada domisili khusus, domisili kuota khusus terisi. Jadi ini ada kecamatan yang memang dijadikan yang disanggah oleh kecamatan Beber. Kita akan cek di sini apakah kecamatan yang disanggahnya itu kecamatan apa. Nah, di sini ada nih, ini nih. Ada SMA 1 Beber yang kecamatan yang disanggahnya kecamatan Greget. Kecamatan Greget berarti di informasi pendaftar berarti ada kuotanya itu bertambah, berarti khusus bagi mereka yang dari kecamatan Greget ada kemungkinan secara otomatis akan masuk ke kuota jalur khusus. Jadi secara umum domisili itu kuotanya 126 ditambah dengan 60 berarti 186 secara umum yang ini nih. Ini 126 tambah 60 180. Dari informasi pendaftar dari 126 ini bagi yang umum, ada kemungkinan 126 ini adalah mereka juga yang rumahnya di Kecamatan Greget. Nah, kecamatan yang disanggah oleh Kecamatan Beber. Jadi jangan khawatir bagi kalian yang memang ada di urutan yang tidak masuk di nominasi ya. Contoh kuotanya 126 dan ini 127. Ingat ada kuota khusus bagi yang kecamatannya disanggah oleh kecamatan sekolah yang dituju. Jadi kalian tenang saja karena itu akan masuk secara otomatis nanti masuk ke yang ini yang 60 ini. Jadi ini belum fix dan belum sebenarnya kecuali kalau di informasi detail sekolahnya tidak ada domisili kuota khusus. Kecuali ininya tidak ada, berarti ada kemungkinan besar sesuai dengan kuota dan nomor urut yang ada di sini. Oke deh, jadi jangan takut, silakan saja kalian bisa masuk, kalian bisa melihat. Yang kedua, kalian juga ada kemungkinan kalau 226 ini ada kemungkinan karena ini berdasarkan jarak, ada kemungkinan akan terlempar juga jika ada siswa yang mendaftar menjadikan pilihan kedua SMA 1 Bebernya. Kalau ternyata dia jaraknya kurang dari 1, dia di pilihan pertama dia nggak diterima, dan ternyata jaraknya kurang dari 1 kilo ataupun kurang dari 1,8 yang ini nih, yang nominasi terakhir yang di sini 126 ini. Jadi ada kemungkinan yang pilihan kedua di sekolah yang lain itu akan masuk ke sekolah yang Beber. Contoh, di pilihan pertamanya dia ngambil SMA A, pilihan keduanya Beber ya, pilihan keduanya Beber. Nah ternyata di SMA-nya dia nggak masuk karena jaraknya kejauhan. Tetapi jarak yang di SMA Bebernya dia lebih dekat. Walaupun pilihan kedua, ini akan menggeser yang 126 ini gitu. Akan menggeser. Seperti itu ya. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertamanya adalah masih banyak perubahan untuk yang sekolah tersebut atau kecamatan tersebut menjadi kecamatan penyangga, dan kecamatan yang kalian yang berasal dari kecamatan yang disanggah itu masih ada kemungkinan bisa masuk dengan kuota khususnya. Yang pertama. Yang kedua, yang peringkatnya akhir 125, 26 ataupun dari 124 itu masih masih kalau bahasa kitanya deg-degan lah. Karena takutnya nanti ada limpahan dari pilihan kedua dari sekolah lain. Karena silakan kalian mengecek sendiri masing-masing apakah ada sekolah lain yang memang dari pilihan A di sekolah lain, pilihan keduanya itu apakah ada ke sekolah yang kalian tuju bersama. Kalau memang kalian ternyata ada di posisi terakhir. Jadi informasi ini yang ada di informasi pendaftar ini, kalau tidak ada domisili kota khususnya, ada kemungkinan sesuai dengan kuota yang ada. Kuotanya 126, berarti yang kalau sudah berurut, dan kemudian 126 itulah yang kemungkinan diterimanya. Mudah-mudahan sesuai dengan prediksi saya, ini prediksi aja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada kuota khusus, domisili khusus,
itu berbeda lagi, nanti akan dipisahkan bagi kecamatan yang disangga oleh kecamatan yang di SMA tadi. Itu ya, akan bisa lagi. Yang ketiga adalah kalian di posisi terakhir, 5 posisi terakhir itu riskan. Karena ada kemungkinan akan muncul limpahan dari sekolah lain yang mereka memilih pilihan keduanya di sekolah yang sama dengan kalian yang dituju. Seperti itu ya. Semoga masuk, karena masih ada tahapan lain, 2 tahapan lagi. Yang pasti pendaftaran sudah ditutup dan ini sudah fix data-datanya, khusus bagi yang domisili informasinya seperti itu. Tapi akan berbeda dengan KTM. Kalau KTM berarti hanya satu aja ya, hanya satu dari limpahan yang takutnya gitu. Hanya limpahan saja KTM. KTM juga sama berdasarkan jarak. Kita lihat di SM1 Bogor kan sudah selesai nih. Kita coba di KTM ya. Yang domisili seperti itu, ada 3 hal yang bisa dijadikan patokan menurut saya. Kita kan ke KTM, karena KTM sudah fix itu 101 yang di kuotanya dan yang mendaftarnya ada 112, berarti ada 11 orang yang ada kemungkinan tidak diterima. Dan kita akan mengecek di KTM ini. Langsung di terakhir aja. Di sini berarti 101. Yang ini nih sampai 101. Sama 1 Bogor. Dan pilihan keduanya apakah ada yang ke sekolah lain, saya tidak tahu. Apakah ada sekolah lain atau tidak tahu. Dan ini berbeda dengan bukan domisili ya. Ini KTM. Kalau di KTM walaupun dia berasal dari kecamatan yang disangga, itu tidak seperti domisili. Ini asli murni dengan jarak saja. Ini jaraknya terjauh itu 4 kilo ya. 4.848 ini bagus ya jaraknya nih. Jadi kalau sudah terurus seperti ini berarti yang 101 ini ada kemungkinan masuk, kecuali ada limpahan dari sekolah lain. Limpahan pilihan kedua dari sekolah lain gitu. Oke. Silakan kalian cek masing-masing datanya dari informasi sekolah dan informasi pendaftar. Dan juga kalau kalian mau, silakan kalian cek juga sekolah-sekolah terdekat yang apakah sekolah kalian tuju itu jadikan pilihan kedua oleh mereka yang sekolah terdekat. Karena 10 peringkat terakhir itu riskan ada limpahan dari sekolah lain. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.